pagi, balik lagi sama saya Imas di Kata Rasya. Oke, teman-teman maaf banget ya kemarin karena satu dan lain hal jadi videonya nggak bisa tayang, jadi saya tayangin di hari ini. Oke, hari ini saya pengen banget bahas tentang manipulasi apa sih itu manipulasi kan. Banyak banget nih sekarang bahasa anak jaksel katanya, lu kebanyakan manipulat apa sih, coba sih manipulat itu apa sih manipulasi. Teman-teman, kita sharing bareng, kita belajar bareng di sini. Apa sih sebenarnya manipulasi itu? Manipulasi itu adalah cara yang dilakukan seseorang untuk nyerang nih. Jadi seseorang melakukan cara untuk menyerang atau mempengaruhi emosi dan mental orang lain sehingga ia bisa mengendalikan orang lain untuk dapetin apa yang dia mau. Ingat, untuk dapetin apa yang dia mau. Ini adalah salah satu ciri-ciri orang yang manipulat atau manipulasi. Kenapa yang diserang emosi dan mental seseorang? Karena ya memang itu yang gampang banget untuk diserang oleh orang-orang yang disebut manipulator atau manipulate. Kita ngomong manipulasi ya. Kalau gambaran jelasnya tuh beda-beda dikit sama pembohong. Tapi bedanya kalau manipulasi ini dia nih lebih terstruktur. Lebih keren sedikit, jadi dia lebih terstruktur, nggak main kecap aja, nggak dikit-dikit bohong, nggak, tapi karena dia memang membutuhkan struktur atau ada proses-proses tertentu yang dilakukan oleh si manipulator. Oke. Orang-orang yang manipulasi ini biasanya ada di semua lini kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia. Yang pertama ada di hubungan percintaan, ada di hubungan pekerjaan, ada di hubungan pertemanan. Jadi erat banget nih, biasanya mungkin teman-teman tuh paling tidak 1-2 pasti memiliki orang yang suka hobinya manipulasi lah gitu. Oke. Nah, teman-teman, perlu dipahami, orang yang biasa melakukan manipulasi itu terkadang dia bisa sadar dan dia juga kadang tidak sadar setelah melakukan manipulasi tersebut. Jadi ada orang yang memang dengan sengaja dia ingin memanipulasi seseorang atau ingin mengendalikan emosi dan mental seseorang, tapi ada juga yang memang dia secara tidak sengaja melakukan hal tersebut. Nah, kali ini yang mau saya bahas bareng sama teman-teman, karena tadi kita bahas ada di 3 lini ya, ada di lini percintaan, ada di lini pekerjaan, dan ada di lini pertemanan. Hari ini saya mau bahas di dalam segi lini percintaan dulu ya, karena banyak sekali ternyata. Biasanya tuh saya jarang banget bukain message di Facebook, tapi ini ternyata banyak sekali pertanyaan tentang Mbak, saya ini sebenarnya hubungan bareng sama pacar saya, tapi kok kayaknya saya terus ya yang salah, tapi kok kayaknya padahal yang salah dia, tapi kok seolah-olah saya yang disalahin ya. Nah, ini kita bahas bareng ya teman-teman ya. Ini adalah bentuk-bentuk manipulasi dalam hubungan percintaan. Oke. Yang pertama adalah melakukan tindakan atau perilaku pasif agresif. Nah, apa sih tindakan pasif agresif ini? Melakukan tindakan pasif agresif tuh kayak apa sih, Mas? Kayak apa sih, Mbak? Nah, biasanya orang-orang dengan tipe seperti ini hobinya ganggu kamu banget. Jadi dia ini sering mengganggu, tapi ujung-ujungnya tuh dia mesti bilang gini, ih kan cuma bercanda, ini lo bohongan doang ya, ini cuma bercanda doang. Nah, tanpa dia tahu itu tuh kadang membuat kalian tersinggung, membuat pasangannya tersinggung. Contohnya gini deh, misalkan dia mau jemput kamu jam 7 gitu, udah janjian, udah WA, udah segala macem, tapi ternyata tiba-tiba jam 6:30 temennya ngajak main game mabar bareng. Terus tiba-tiba aja dia cancel, terus kamu udah dandan, udah capek-capek nungguin, ternyata dia tiba-tiba cancel gitu aja.
Nah, ini kan dia ada niat untuk membohongin kamu ya, karena dia janjian sama kamu jam 7, tapi setengah 7 di WA temennya diajak mabar, tiba-tiba diiyain. Dan dia ujung-ujungnya bohongin kamu, sorry yang aku nggak bisa ke sana, soalnya mau ada acara, atau dia bohong mau ada kegiatan keluarga atau apa, sampai akhirnya kamu jadi marah gitu. Nah, ketika kamu marah, nanti ujung-ujungnya dia, kenapa sih gitu aja marah, ih baper deh, kan aku cuma diajak main sama teman-temanku juga, kenapa kamu jadi marah, kamu nggak bisa diajak bercanda gitu aja, masa apa-apa harus sama aku, apa-apa harus sama aku. Ini yang nyebelin banget, ini yang paling nyebelin. Karena apa? Karena dia hanya mencari-cari alasan supaya kelihatannya tuh seolah-olah apa yang dilakukan tuh bercanda gitu. Jadi janjian sama kamu tuh ala bisa gampang-gampang kapan aja, tanpa dia sadarin dia tuh sudah melukai hati kamu. Tapi ujung-ujungnya enak banget ya, dia bilang kan cuma bercanda, kalau kita marah tersinggung, ih baper. Ini salah satu perilaku tindakan pasif agresif, teman-teman. Oke. Yang kedua ini yang paling nyebelin sih kalau saya, melakukan silent treatment. Apa sih silent treatment? Silent treatment pernah nggak sih teman-teman atau siapapun ya didiemin lama banget sama pacarnya? Dia tuh pengen banget nunjukin kalau diemnya dia nih sebagai bentuk hukuman emosional. Jadi mungkin gini nih, ceritanya dia mungkin pengen main tapi kamu larang. Terus kamu larang dengan alasan jangan main terus, kan ada waktunya main, ada waktunya bareng sama saya, bareng jalan bareng sama kita. Kenapa tiba-tiba kamu kok pengennya main aja? Otomatis kan pasangannya mesti marah ya. Nah, salah satu cara mengingatkan adalah dengan mengatakan sejujurnya, dengan yang sejujurnya. Nah, tapi tiba-tiba dia bilang iya deh, iya, sorry. Setelah sorry itu ada lanjutannya adalah silent. Tiba-tiba hening gitu aja di WA, kamu udah makan? Belum, gitu doang jawabnya. Udah mandi pagi belum? Kalau enggak cuma kasih emoticon. Nah, ini yang namanya silent treatment. Dia ini melakukan hal tersebut biasanya memang sekali lagi untuk supaya kamu tuh mengikuti apa yang keinginan dia. Dia misalkan pengen main game, atau misalkan dia kepengen keluar sama teman-temannya, kamu nggak boleh ngelarang. Nah, itu yang dia mau. Ini nih tipe-tipe manipulasi dalam hubungan percintaan ya. Ini sering banget terjadi nih, silent treatment, tiba-tiba diem supaya apa? Supaya dikabulin keinginannya. Aduh, nggak banget deh. Nah, ini yang terakhir ini menurut saya yang paling banyak banget mainin emosional kita. Yang ketiga ini namanya melakukan gaslighting. Apa sih gaslighting itu? Gaslighting itu biasanya dia akan ngerusak kepercayaan kamu, sehingga kamu tuh kayak nggak bisa bedain mana yang benar, mana yang enggak. Salah satu contoh gini, yang aku mau main sama teman-temanku. Nah, sedangkan tuh satu minggu berturut-turut dia tuh main sama temennya. Oke, mungkin waktu sama kamu tuh ada kali cuma sekali atau 2 kali dalam 7 hari, anggap aja 2 hari di kamu, 5 hari temen-temennya. Kamu mengingatkan, tapi secara ekstrim dia bilang, loh kok gitu sih, ini kan teman-temanku, kalau aku susah yang nolongin, yang bantuin teman-temanku juga, kok kamu kayak gitu sih, kamu kepengen aku ansos, kamu kepengen aku nggak punya temen, kamu kepengen kalau aku tuh bener-bener sama kamu doang. Nah, cara seperti ini yang akhirnya ngerusak emosi dan mental kita. Jadi seolah-olah membalikkan situasi, kita yang salah. Jadi kita yang salah. Nah, ini yang harus diwaspadai teman-teman. Nah, untuk yang berpasangan, coba dicatat, ada nggak sih tanda-tanda cowoknya atau ceweknya yang suka kayak gini. Jadi kita ngingetin, tapi dibalik jadi seolah-olah kita yang salah. Manipulasi supaya apa? Supaya kita ngerasa bersalah dan dia dapetin lagi apa yang dia inginkan. Ini nih manipulator kelas kakap. Gitu teman-teman. Jadi kalau dalam hubungan percintaan tuh ya ada 3 itu tadi ya. Yang pertama adalah
melakukan tindakan pasif agresif yang tadi udah kita bahas, terus melakukan silent treatment, yang terakhir melakukan gaslighting. Nah, ketiga-tiganya ini harap diwaspadai teman-teman, karena apa? Sekali lagi ini akan mengganggu kestabilan hubungan kamu. Hari ini kita bahasnya tentang hubungan percintaan ya. Di video selanjutnya nanti saya akan bahas di hubungan pertemanan. Itu. Oke, semoga yang saat ini sedang berpasangan dengan manipulator-manipulator yang jauh di sana semoga disadarin. Tapi ingat teman-teman, sekali lagi hubungan itu harus dua arah. Kalau satu arah itu namanya jalan tol. Teman-teman nggak bisa melakukan hubungan yang cuma seorang diri aja. Semoga kalau ada yang mempunyai pasangan seperti ini diingatkan, nggak masalah. Kalian mengingatkan nggak masalah. Nanti kalau misalkan mereka tetap playing victim, ya kembali lagi keputusannya ada di teman-teman sendiri. Oke? Sekian videonya. Panjang juga ya. Lumayan kalau kita ngomongin manipulasi, ini banyak banget soalnya. Tapi saya mau bahas tiga itu dulu aja dalam hubungan percintaan. Besok next video kita bahas tentang manipulasi dalam hubungan pertemanan ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share ya kalau memang suka banget sama edukasi dan sharing dari Kata Rahasia. Oke, terima kasih. Bye-bye. Love you.